bikin persiapan untuk mudik. Jadi ini kita mau bikin ala-ala kasur gitu untuk tidur para bocil. Kita double supaya agak tebal. Kita usahakan nyaman itu. Mainan. Jadi perjalanan mudik kali ini kita mulai dari jam 2.30. Sebelumnya kita udah jemput emak dan juga teteh Kayla di rumah emak, tapi tadi nggak ke record. Dan ini udah masuk ke gerbang tol Cilegon, dan ini kita tap kartu buat masuk ke tolnya. Dan ini kondisi di dalam mobil muatan full, karena ini kita perginya termasuk tengah malam apa subuh gitu ya. Jadi ini tolnya masih sepi dan cuacanya juga dingin adem. Setelah beberapa lama perjalanan ini kita udah masuk gerbang tol Cikupa Tangerang. Karena perjalanannya itu masih malam, masih gelap maksudnya. Jadi perjalanannya tuh nggak kerasa karena adem gitu, hawanya nggak panas. Tahu-tahu ini udah nyampe Tangerang aja. Dan pastinya para bocil tidur lagi deh di dalam mobil. Dan dikarenakan ini sudah waktu subuh, kita istirahat di rest area tol kilometer 57. Dan di sini tuh rest areanya termasuk oke banget karena di sini tuh nyaman, toiletnya bersih dan juga masjidnya besar. Nyaman banget ya pokoknya di rest area ini. Dan untuk jajanan-jajanannya pun dia banyak banget, termasuknya oke. Dan kenapa oke? Di sini juga tempat duduknya tuh banyak gitu. Jadi tempat duduk di rest areanya tuh bukan cuma di warung-warung gitu doang. Tempat duduknya tuh memang disediain banyak untuk pengunjung yang beristirahat. Jadi nggak perlu khawatir kekurangan tempat duduk. Dan ini situasi saat subuh hari. Adem banget kan. Dan ini tuh di tol kilometer 57. Dan ini kita sekalian isi bensin karena sekalian berhenti kan, jadi isi bensin biar aman. Dan di sini isi bensinnya itu self service ya, jadi kita isi bensinnya mandiri alias ngisi bensinnya sendiri. Jadi ketika bayar, setelah bayar kita diarahkan untuk mengisi bensinnya sendiri di mobilnya. Setelah fresh, istirahat sebentar, kita lanjutin perjalanannya. Dan ini suasana tol di pagi hari, sejuk sekali. Dan ini udah memasuki agak siangan gitu, dan bocil udah mulai sepertinya pengen ngemil, lapar gitu. Jadi ini bocil pindah ke depan buat ngemil. Dan mungkin dia biar nggak bosen gitu, jadi dia pindah ke depan. Oke lah ya, nggak apa-apa. Dan ini muka-muka kucel. Diasikin aja nggak sih kalau di tol perjalanan jauh tuh kita nyanyi-nyanyi, lalalala, ye. Sampai nggak kerasa udah menjelang siang. Dan bener aja nggak kerasa, tahu-tahu udah sampai pintu tol gerbang KIP Batang dong. Dan ini artinya udah deket sama tempat mudiknya, alias di rumah mbahnya para bocil.
Dan ini 300 kali. agak wow 300 wajar sih sebenarnya karena ini tap terakhir itu di tol mana gitu, memang jauh banget setelah tap tol terakhir, jadi wajar dengan harga segitu. Dan ini kita masuk kawasan KIT, kawasan industri gitu, dan itu sepi banget. Dan ini udah masuk jalan raya. Wow, dan itu dia Desa Pelelen. Kita sampai di Pelelen karena tujuan kita memang di Pelelen. Dan ini dia gapura menuju ke desanya, yaitu Desa Ngrau, tempat mbahnya para bocil. Dan Masya Allah baru ngeliat jalannya aja udah kangen banget kayaknya, karena udah berapa tahun nggak pernah mudik lagi. Dan ini akhirnya kita bisa mudik, alhamdulillah. Dan ini sepertinya salah masuk gang, harusnya masuk ke gapura yang satunya yang agak besar, dan ini kita masuk ke gang yang kecil, jadi agak susah masuknya ya. Dan alhamdulillah ini setelah perjalanan kurang lebih 10 jam ini kita sampai di rumah Mbah, dan ini mbahnya pada bocil. Masya Allah kangennya, alhamdulillah terobati. Dan ini karena di sini mau ada acara, jadi di sini udah banyak kursi, sudah berbaris rapi. Dan ini penampakan dari depan rumah Mbah yang nggak pernah berubah dari dulu seperti ini. Dari zamannya Ami kecil masih tetap sama, rumahnya tidak berubah, Masya Allah. Jadi keingat kenangan-kenangan lama di sini, Masya Allah. Dan ini Ade Hana baru pertama kalinya dia kesini, baru pertama kalinya Ade Hana mudik dan tahu di sini rumah mbahnya. Jadi mbahnya bocil itu kakaknya emak, karena emaknya Ami itu aslinya orang Batang, orang sini. Jadi disinilah tempat asalnya emak. Dan untuk mbahnya Ami sendiri itu qadarullah sudah nggak ada, jadi mbah uyutnya anak-anak itu udah nggak ada. Jadi adanya mbah-mbah dari silsilahnya dari kakaknya emak gitu, kakaknya emak dan juga adiknya emak gitu. Dan ini suasana pagi keesokan harinya, ini suasana pagi di desanya mbahnya bocil. Jadi kita jalan-jalan mengelilingi kampung, cari cari sesuatu lah gitu. Dan di sini tuh udaranya seger, sejuk, dingin, Masya Allah. Dan itu yang membuat kangen ketika mudik, karena yang kita tahu di Cilegon itu walaupun pagi juga panas ya, nah di sana itu alhamdulillah sejuk loh, dan bocil juga betah. Nah ini kita ketemu jajanan-jajanan yang ada di sana, dan surprisingly nemu jagung harganya murah banget. Ini 5.000, Ami dapat 4 dong, 4 buah jagung, Masya Allah. Murah gak tuh? Walaupun ya emang agak kecil, tapi gak kecil banget. Dan ini tuh worth it untuk dimakan dan manis. Nah ini sekeliling desanya Mbah, sejuk banget kan. Dan di sini tuh Ami nggak nemu jalan jelek ya, di jalan kampung aja. Ini jalan kampung, jalannya itu dia dicor loh, Masya Allah, nggak ada jalan yang jelek. Dan ini Ami menikmati jagung. Nah seperti ini nih bentukannya jagungnya, bagus kan. Dan ini 5.000, Ami dapat 4 loh. Jagungnya manis banget, Masya Allah. Dan memasuki waktu siang ini acara intinya dimulai. Ini dia pengantinnya. Jadi ini tuh acara ngunduh mantu di rumah si mbahnya anak-anak. Ini dia pantennya, dan mantennya ini sepupunya Ami gitu. Jadi adat di Jawa itu ada yang namanya ngunduh mantu.
dimana pihak dari pengantin perempuan itu gantian datang ke rumah pihak laki-laki, dan ini semua rombongan dari pihak perempuannya, dari pengantin perempuan. Jadi ngunduh mantu ini acaranya digelar setelah acara resepsi di kediaman pengantin perempuan. Jadi ini istilahnya kayak resepsi kedua di kediamannya laki-laki, seperti itu. Dan Masya Allah dari pihak perempuan juga ini rame banget yang datang. Memasuki waktu sore ini Ami iseng jalan-jalan sama Api dan Ade Hana. Ini kita coba keliling deh, jalan-jalan aja gitu, melihat suasana di sini. Dan ini kebetulan Ade Hana minta ke Indomaret ya tadi ya. Jadi dia minta ke Indomaret dan di sana dia beli ice cream. Seperti biasa, kesenangannya para bocil ya kan. Dan ini di hari berikutnya Ami jalan-jalan muter-muter, ceritanya sih mau cari oleh-oleh, dan ini mampir ke supermarket Yoga. Dan ternyata di sini kurang ya kalau untuk oleh-oleh, lebih ke supermarket. Nah ini Ami cari lagi, hunting lagi tempat oleh-oleh, dan akhirnya nemu deh. Ini khasnya Wingko Semarang. Dan di sini masih banyak lagi jajanan yang enak-enak. Ini Ami beli karika buat oleh-olehnya, dan juga brem, sama ini getuk goreng. Sebenarnya banyak banget pilihannya sampai bingung. Jadi Ami hanya beli beberapa aja. Syarat aja lah ya buat oleh-oleh orang di rumah. Getuk juga ya. Tapi kan begini getuknya, kan getuk goreng ini. Ya. Dan untuk belanjaannya ini totalnya habis 258.000. Ini kita perjalanan menuju pemakaman mbahnya Ami atau Mbah Uyutnya anak-anak. Jadi ini pertama kalinya Ami ziarah ke makam mbahnya Ami, karena kali pertama Ami mudik kembali setelah mbahnya Ami itu udah gak ada. Jadi ini perdana Ami ziarah ke makamnya si Mbah. Dan ini lokasinya gak jauh dari rumah mbahnya para bocil. Uniknya di sini tuh disediain bangku gitu ya buat duduk. Ini pertama kalinya Ami lihat ada makam yang ada tempat duduknya, karena di tempat Ami di sini nggak ada semacam begini. Jadi kalau mau ziarah atau apa ya harus bawa tikar sendiri, harus bawa tikar masing-masing. Kalau di sini disediain tempat duduk, jadi lumayan memudahkan lah ya untuk penziarah yang mau ziarah gitu, nggak perlu bawa-bawa tikar atau sebagainya gitu. Dan ini makam simbahnya Ami. Masya Allah, kangennya simbah, dan sudah pasti tidak bisa membendung air mata kerinduan. Ini suasana di pagi hari di rumah simbah. Adem banget, dingin banget, dan ini suhunya nyampe di 22 derajat Celcius. Jadi adem banget. Tanpa AC pun ini kita tidurnya kedinginan.
Dan ini ceritanya kita mau jalan-jalan pagi. Sekalian nostalgia waktu dulu Ami kecil, waktu dulu Ami sering mudik di sini. Dan suasananya masih ada yang tetap sama dan ada juga yang sudah berbeda. Ini kita sampai di lapangan balai desa. Dan di sini ada towernya ternyata ya, tower desa. Di sini bocil-bocil happy karena bisa lari-lari. Dan ini sebelum pulang para bocil pada jajan di warung. Part yang paling sedih ketika mudik adalah ketika kita balik lagi ke Cilegon. Dan itu rasanya sedih banget karena ya harus berpisah lagi dengan simbah-simbah para bocil. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, panjang umur, sehat, nanti kita mudik lagi ya Mbak. Love you Mbak. Dan ini kita perjalanan menuju ke gerbang pintu tol KIT Batang. Jadi kita pulangnya balik lagi dari tol KIT Batang. Kalau mudik di tahun-tahun sebelumnya itu kita lewatnya dari tol Fleri, tapi karena ini udah ada tol KIT Batang, jadi kita lebih deket dari tol KIT Batang. Jadi lumayan agak memangkas sedikit ongkos untuk ongkos tolnya, karena lebih dekat otomatis ongkos tolnya juga lebih murah, seperti itu. Pokoknya alhamdulillah banget deh udah ada tol baru, jadi memangkas sedikit biaya, walaupun gak banyak tapi kan lumayan ya, namanya juga ibu-ibu, sedikit juga lumayan ya guys. Dan ini kita mulai perjalanan dari jam 8 pagi. Oh ya kecelakaan itu, mobil putih nih. Dan ini di tengah perjalanan ternyata ada yang kecelakaan, jadi menyebabkan kemacetan. Ini kita istirahat untuk sholat zuhur. Jadi ini posisi sudah di setengah perjalanan. Jadi ini kita istirahat untuk sholat zuhur dan juga istirahat makan. Di sini masjidnya lumayan unik ya, bagus gitu. Karena ini ada kayak payung-payung kayak yang di Mekah gitu. Lucu, adem gitu. Dan ini setelah beberapa jam perjalanan kita akhirnya nyampe di tol Cikampek. Ini kita kena macet lagi, entah di tol mana. Jadi untuk menghibur diri ada Hana nyanyi-nyanyi deh. Kan gak terasa akhirnya udah sampai IKEA. Artinya ini kita udah sampai Tangerang. Masya Allah, perjalanan yang cukup panjang, tapi alhamdulillah dinikmati, sangat dinikmati. Dan setelah kurang lebih 9 jam perjalanan akhirnya nyampai di tol Cilegon. Alhamdulillah, dan akhirnya sampai juga di rumah dengan sehat dan selamat. Kurang lebih perjalanan kita tempuh dari Batang sampai Cilegon sampai rumah itu kurang lebih perjalanannya 10 jam. Dan alhamdulillahnya perjalanan kita happy, menyenangkan.